Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mewawancarai beberapa mahasiswa dan mahasiswi dari jurusan Teknologi Industri Pertanian mengenai judul tugas kami yang akan kami bawakan, yaitu realisasi nilai-nilai demokrasi serta pemahaman wawasan Nusantara bagi mahasiswa Teknologi Industri Pertanian. Tugas ini adalah tugas yang akan kami serahkan kepada dosen pembimbing kami untuk memenuhi tugas akhir semester. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Roy Mendriano. Nama saya Hamdan Fauzi. Nama saya Andreas Saputra Artonang. Nama saya Andi Noviani. Saya Sylvia Julianda. Nama saya Diana Vita. Baiklah, langsung saja saksikan kepada wawancara berikut ini. Nama saya Elisma Bulu Kota Barat. Kenalkan, nama saya Dawani Nik. Ardan Rakazira. Perkenalkan, nama saya Antoni Gebek Sinaga, angkatan 2020. Perkenalkan, namaku Nofrialdi dari angkatan 2019. Halo, nama aku Putri Indri Daviani dari angkatan 2020. Iya, dalam kehidupan sehari-hari sudah menerapkan bagaimana demokrasi tersebut. Sejauh ini yang saya lihat sudah menerapkan. Menurut saya sendiri, mahasiswa Fakultas Pertanian sudah menjalankan hal itu. Menurut Abang sudah ya, karena penerapan demokrasi itu bisa diwujudkan di kelas langsung, itu melalui diskusi dan kerja kelompok. Sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi. Namun mungkin beberapa belum tumbuh nih rasa dari nilai-nilai demokrasi itu. Mungkin bisa seperti pemilihan gubernur mahasiswa. Misalnya dari banyaknya organisasi-organisasi yang terhimpun dari mahasiswa itu seperti HMJ, semuanya bisa berinteraksi dari berbagai angkatan, dari angkatan bawah sampai angkatan atas. Contohnya bisa saja seperti pemilihan raya, yaitu bupati, kemudian ada pemilihan ketua HMJ dan sebagainya. Kemudian juga sempat sebelumnya pada tahun saya itu ada pemilihan duta Fakultas Pertanian. Kalau wujud demokrasi yang saya lakukan itu dengan mengikuti kegiatan organisasi seperti himpunan mahasiswa, karena di situ dipelajari gitu bagaimana pengorganisasian kelompok dan sebagainya. Seperti ya bebas dalam berpendapat, menentukan pilihan dan tidak dipaksa gitu. Mungkin kita bisa lihat di lingkup sederhana ya, di himpunan-himpunan itu sudah menerapkan beberapa demokrasi, misalnya pemilihan raya dan lain-lainnya dalam memilih suatu kepala di organisasi tingkat kelembagaan. Ini yang saya lihat sih sudah berjalan dengan baik. Sudah. Menurut saya sendiri sudah cukup baik, namun pastinya ada catatan-catatan tersendiri yang mesti kita perbaiki untuk kedepannya lagi. Menurut saya belum berjalan dengan baik karena banyak program kerjanya itu belum terlaksana dengan maksimal. Cukup berjalan dengan baik, tapi masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki lagi. Menurut saya pribadi dan juga pandangan dari saya pribadi itu belum semua diterapkan, karena seperti yang kita ketahui beberapa dari pemilihan tersebut itu tidak secara demokrasi namun secara aklamasi. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri kalau misalnya nilai-nilai dari demokrasi mahasiswa di Faperta ini belum tumbuh secara merata. Mungkin untuk memahami wawasan Nusantara ini bisa mencari informasi melalui buku-buku atau internet terkait wawasan Nusantara tersebut. Dengan banyaknya referensi ya, sekarang tuh ada buku banyak dari media sosial kita juga, dari Instagram, dari berbagai macam platform. Bisa kita dapatkan melalui media sosial, kemudian juga lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Cara memahaminya itu banyak ya, bisa dengan cara sendiri gitu, dengan belajar dari website dan dari dunia maya, karena kan sekarang udah berbasis iptek itu teknologinya. Bisa dari media cetak, media internet, ataupun media-media lainnya seperti membaca buku. Sebagai mahasiswa sendiri tentunya juga dilihat dari lingkungan kita. Nah, banyak juga beberapa hal yang diterapkannya demokrasi. Selain itu bisa juga kita lihat dari sosial media, karena yang kita ketahui bahwa sebaran media sosial itu lebih luas daripada media lainnya.
Dengan mengetahui wawasan Nusantara, kita mengetahui identitas negara kita pada saat ini. Wawasan Nusantara itu jadi seperti yang disampaikan teman saya tadi, itu jadi identitas kita sebagai warga negara Indonesia, dan kalau kita tidak memiliki atau tidak mengenal itu, kita nggak memiliki identitas. Menurut saya sebagai warga negara yang baik, kita mesti memiliki wawasan yang luas terlebih tentang bumi yang kita pijaki, yaitu negara kita sendiri, Indonesia ini. Faknya jika semua itu tidak kita miliki, wawasan itu tidak kita punyai, atau setidaknya bahkan sedikit saja kita ketahui, itu pastinya akan berdampak buruk bagi individu dan tentunya bagi kelompok dan masyarakat luas. Ya, sangat penting karena itu untuk menghargai adanya perbedaan, dan jika tidak dipahami dengan baik itu akan membuat suatu perpecahan di antara kalangan masyarakat. Sangat penting jika kita tidak tahu tentang wawasan Nusantara, kita tidak tahu tentang jati diri kita sendiri, tentang kebangsaan kita sendiri bagaimananya. Dia perlu dipelajari sehingga ada manfaat yang kita dapat gitu. Kalau menurut saya pribadi tentu penting. Kalau misalnya seorang mahasiswa itu sendiri tidak memiliki rasa demokrasi, gimana caranya tuh dia peka sama lingkungan sekitar, apalagi nantinya mahasiswa ini bakalan hidup secara bermasyarakat. Kalau misalnya dari segi mahasiswa aja dia tuh tidak peka terhadap rasa demokrasi, gimana caranya dia bakalan hidup secara bermasyarakat. Karena tentunya kita sebagai stakeholder dari penerus selanjutnya itu tentunya perlu memiliki rasa demokrasi yang luas.